pohon di depan rumahnya, Eh, pohon mangga, pohon jagung. Apa harapannya terhadap pohon itu? Tentu berbuah yang pertama, yang kedua menghasilkan oksigen, yang ketiga estetika, ya. Gambar juga nanti seperti itu. Misalkan ini, tujuan pertamanya kita menanam pohon kelengkeng, berbuah pohon kelengkeng gitu ya. Pohon durian berbuah pohon durian. Nah sementara kita menanam sampai besar pohonnya nggak bunga-bunga, nggak berbuah-buah, apa yang terjadi? Kita tumbang gitu. Nah ini anak-anak di dalam membersamai anak-anak karakter, nanti saya akan sedikit cerita aja lah ya. Nanti orang Ratu Prapos saya lihat sukanya success story. Jadi kalau saya ngomong teori Piaget, teori Bloom, teori Bandura, teorinya Erikson, teorinya Vygotsky, termasuk Montessori, itu kan nama orang. Saya dulu S2 saya tentang Montessori. Saya S2-nya itu dari Malaysia. Kebetulan di Malaysia itu psikologi perkembangan di bawah sains sosial. Maka gelar saya sains sosial, master sains sosial. Dan S3 saya udah sampai 6 semester. Saya tangguhkan itu tentang pendidikan anak-anak usia dini. Tapi rencana mau saya lanjutkan untuk khusus anak berkebutuhan khususnya, karena saya punya lembaga anak inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak spesial seperti itu. Itu ya ceritanya. Orang Ratu Prapat karakternya itu success story. Pak Jun ngomong kayak gitu, apa suksesnya gitu. Dulu saya sering ngomong, sering seminar, berkoar-koar pakai teori ini, orang susah mendengarkan. Saya buat ternak bebek, orang susah mendengarkan karena baru impian, baru harapan. Tapi alhamdulillah anak saya juga alumni Robani, 2 orang TK-nya. Yang satu alhamdulillah masih di Robani, tapi SD TK-nya dia di sekolah inklusi, sekolah saya. Apa yang dikatakan Bu Evi dan Bu Yuslia tadi betul sekali. Anak saya tiga-tiga tidak pernah saya ajarkan hitung membaca dan menulis. Bagi saya belajar kalistung itu adalah ketika anak-anak perkembangan itu kan kalau secara umumnya ada 5 ya. Ini secara umumnya ada perkembangan motorik halus, motorik kasar, perkembangan fisik, perkembangan sosio emosi. Itu nggak bisa dipisahkan. SOSEM namanya. Sosio emosi itu dia saling kongruen, ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dipisahkan antara sosial dan emosi. Kemudian perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, ya. Baru nanti masuklah perkembangan moral, perkembangan agama, seni. Nah itu. Nah kalau di sekolah-sekolah biasanya 5, gitu ya. Nah ayah bunda, lantas bagaimana kita mengarahkan anak-anak dimulai dari harapan tadi. Jadi ayah harus punya harapan tentang anaknya. Sebelum ayah punya harapan tentang anaknya, ayah juga harus punya harapan tentang dirinya sendiri sebagai kepala keluarga. Dulu pada saat saya menikah pertama kali, saya tanya sama istri, "Dek, udah halal ya? Dek, apa visinya Dek?" Dia nggak tahu, Bleng. Alhamdulillah dia hanya sebagai istri, jadi nggak dibilang orang gila yang naik becak nggak tahu tujuannya tadi. Karena saya yang datang itu ternyata tukang becaknya, suaminya sendiri gitu. Jadi gimana? Ayo jalan-jalan di sana sudah. Kalau nggak tahu nanti bahaya. Berapa uangnya Pak? Berapa uangnya Bu? Oh ini ada uang 100.000. Jalan-jalan kan udah sampai di kebun-kebun di ujung sawit-sawit sana diberhentikan. Kenapa? Udah habis bensinnya, udah habis minyaknya, sudah nggak punya tujuan seperti itu. Saya dari awal sebelum menikah juga sudah melihat bibitnya ya, tujuannya. Dulu waktu saya kuliah di Malaysia, waktu saya di Jakarta, banyaklah kawan-kawan saya mahasiswa dan beberapa kawan saya menikah dengan. Kenapa ini saya ceritakan? Karena ini berkaitan dengan tujuan dan harapan tadi gitu. Ternyata waktu ibu sebelum meninggal dia bilang, "Nak, jangan menikah sama orang di luar Sumatera lagi ya. Abang udah menikah sama orang Jakarta, 2 orang,
yang satu orang Indramayu, abang yang pertama, yang abang yang nomor 8 juga menikah dengan orang Jakarta, jadi nggak bisa pulang ke Sumatera. Itu pengalaman. Terus dia punya anak nomor 7, nomor 6 perempuan juga nikah dengan orang Kebumen, nggak bisa pulang juga, udah 3. Saya diwati-wati jangan menikah dengan orang. Jadi waktu itu banyak teman-teman yang dari Jakarta mikir-mikir juga, dan wasiat dari ibu jangan menikah dengan orang Jawa luar Sumatera. Nah, akhirnya terpenuhi, saya menikah dengan orang Randu Prapat gitu, menikah dengan orang Randu Prapat. Sejak lahir, sejak anak belum lahir sudah saya bilang, anak saya yang pertama saya ingin mimpikan jadi seperti Aisyah istrinya Rasulullah, seperti itu. Udah saya impikan. Yang kedua, anak yang kedua saya ingin jadikan seorang anak pebulu tangkis. Dan yang ketiga saya ingin jadikan anak saya seorang yang ahli matematika, karena lebih baik dari matematika, saintis lah, saintis. Jadi anak yang pertama, waktu dia lahir saya kasih nama Aisyah, Aisyah Kurota Ayuni gitu. Dan tugas dia sesuai dengan tahapan perkembangan, karena dia akan saya promosikan sebagai seorang hafizah. Tiap hari dia latihan vokal. Jadi kalau menangis itu jangan buru-buru dikasih minum, dinenenin gitu, tapi dibiarkan dulu sampai merah merona gitu. Setelah merah merona barulah dikasih ASI. Ternyata vokalnya bagus, suaranya bagus. Dia sekarang alumni Robani juga. Di Robani 5 juz dia termasuk yang ekspektasinya tinggi. Kemudian dapat sekolah di Sulaimania. Dan mudah-mudahan target dia tahun 2023 ini khatam 30 juz dengan metode yang bersanad. Metode sanadnya itu dari Ustadz yang mengasuh Al-Fatih, dia namanya Ustadz siapa lupa saya, tapi dia memang masih keturunannya Al-Fatih dari sebelah ibunya. Al-Fatih itu kan kakak beradik, dia ada 2 laki-laki, yang satu meninggal, yang satu lagi itu menjadi Al-Fatih, dan ada saudara perempuannya. Saudara perempuannya itulah yang mendirikan sekolah Sulaimania seperti itu. Dan alhamdulillah ekspektasinya tinggi, dan dia termasuk yang ranking pertama ya. Belum mulai menghafal karena memang sudah punya hafalan juz, walaupun dibolak-balik dia sudah punya tabungan 5 putaran. Jadi mereka menghafalnya dari halaman belakang seperti itu. Nah, saya mendidiknya supaya dia bisa mencintai Al-Quran, nggak yang lain-lain. Jadi udah fokus. Kenapa? Ini berkaitan dengan bibit ya. Makanya kenapa saya bilang tadi kita harus mempelajari diri sendiri. Sebelum kita mengkarakterkan anak kita harus citra diri kita harus terlihat, gambaran diri kita harus terlihat. Saya orangnya seperti apa ya? Dan kita harus jujur. Suami kita seperti apa, istri kita seperti apa gitu. Nah, nanti kombinasi itu kan jadi karakter anak gitu. Jadi memang harus paham masing-masing. Nah, yang bahaya ini kalau kita sendiri sebagai seorang ayah tidak paham karakter kita. Nah, sejak dia TK ya, TK-nya di sini kan lumayan, saya tinggalnya di Dewi Sartika. Itu murojaah, nggak pernah menghafal yang lain-lain, nggak pernah istilahnya ngapa-ngapain nyanyi-nyanyi. Pokoknya begitu naik kereta dia murojaah, naik kereta dia murojaah, itu aja. Di luar dia jalan-jalan naik kereta, dia nggak pernah murojaah sama saya. Cuman waktunya itu aja sekitar 15 menit. Tapi full selama 9 tahunan lah, dari TK, sebelum TK juga punya waktu khusus untuk murojaah sama dia. Jadi karakter dia, Al-Quran itu tertanam bukan di dalam hafalan dia, tapi di dalam hati dia, seperti itu. Itu kalau yang anak pertama. Dan alhamdulillah kemarin dia kirim dari sekitar 100 orang, dia peringkat pertama, bangga juga gitu kan, orang Randu Prapat itu dari luar-luar kalau di Sulaimania di Depok seperti itu. Dan makanya jurunya terakhir dia dapat nilai sempurna, nilainya 100 gitu. Dan itu jauh sekali dengan mahir juhur kita. Jadi mereka masih berada. Itu anak yang pertama ya. Ini saya ceritakan supaya jadi motivasi. Nanti ada ilmu-ilmu yang saya kasihkan, biar ayah bunda, oh iya, bapak itu Pak Jun sudah bukan hanya teori, tapi sudah praktek langsung seperti itu. Dan saksinya guru-guru di sini.
guru-guru rohani pernah saya bawa kemari juga, bagaimana dia fasih bicara bahasa Inggris dan bahasa Turki lebih fasih lagi. Jadi dia belajar bahasa Turki, insya Allah tahun 2024 dia berangkat ke Turki beasiswa, levelnya SMA gitu. Pulang dia udah dapat ijazah Al-Qur'annya yang bersanad ke Rasulullah, bahasa Arabnya bersanad ke Rasulullah, dia hafal hadis dan kitab kuning, dia bisa jadi ustazah, tapi levelnya masih SMA dan masih bisa kuliah lagi gitu. Walaupun lebih sedikit lah umurnya dibandingkan usia formal di sini. Jadi akselerasi. Nah, anak yang kedua, karena saya impikan ingin menjadi seorang olahragawan, dia persis banget kayak saya tipikalnya. Jadi orang otak tengah. Kalau yang pertama itu otak kanan bagian bawah. Kalau di ruangan dia pasti cerita dan guru-gurunya selalu komplain, cuman nggak berani sama saya komplainnya karena saya sering komunikasi sama guru-gurunya, komplainnya sama ibu, sama uminya. Dia bilang ini Aisyah kok kalau di kelas maunya cerita aja, bagus saya bilang. Uminya sama neneknya juga punya komplain. Nah, kamu harus juara 1 dong, masa dari dulu juara 3 aja? Enggak, justru dia cocoknya juara 3 bukan juara 1. Sampai seperti itu membaca karakternya. Kalau dia juara 1, dia stres, beban gak punya kawan, dan akhirnya dia gak berkembang. Tapi karena dia juara 3, kawan-kawannya banyak berkonsultasi, cerita sama dia tentang pelajaran dan berbagai persoalan hidup. Akhirnya dia itulah potensi dia. Karena dia orangnya otak kanan bagian bawah, ngomong cerita sosial seperti itu. Maka nggak akan neneknya bilang, uminya bilang dia mau jadi dokter, nggak cocok dia jadi dokter. Gitu. Kenapa orang otak kanan bawah itu nggak paling cocok jadi dokter? Kalau dipaksain stres kasihan. Dan dia sosial, triknya ke orang gitu. Ternyata benar dibawa ke pajak gugur aja dia udah mual-mual. Dulu waktu ada kawan yang meninggal di daerah perumahan Perumnas Padang-Pasir ya, itu kawan sekelasnya, ayahnya yang meninggal. Orang itu cukup terkenal juga, orang baik juga gitu kan. Ternyata yang pingsan dia yang pingsan di rumah kawannya, bikin repot gitu kan. Dia lihat darah pun nggak bisa, makanya dia nggak cocok jadi dokter. Ngapain anak nggak cocok jadi dokter? Nah, anak yang kedua kata neneknya sama uminya, bodohnya tinggi, sekarang udah sama, kelas 1 SMP tingginya sama saya. Ukuran sepatunya 42, 43. Kemarin 40 dia main, dia latihan, dia sekarang ikut di klub bulu tangkis ya. Itu pakai sepatunya sebulan yang sudah setahun dipakai, kukunya dua-dua copot jempolnya hitam. Karena kakinya udah besar. Kaki saya udah kalah. Sepatu dia yang 40 saya pakai sekarang, jadi beda 2 selisihnya. Dan dia akan lebih tinggi lagi nih. Nah, yang kedua, dia hampir sama. Ini karakter ya, belajar karakter. Saya lihat karakternya itu nggak bisa diam. Kalau yang pertama, tipe belajarnya ini yang pertama